Di nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan sekali lagi untuk kembali datang mendekat di dalam hadirat Tuhan. Tidak ada yang lain yang bisa kita bawa di dalam hadirat Tuhan selain ucapan syukur kita. Karena kita sudah menikmati semua berkat-berkat yang terbaik yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita. Mari saya mengajak kita semuanya untuk sebelum kita memulai persekutuan doa pada malam hari ini, kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua berkat yang terbaik, penyertaan-Mu yang sempurna, pembelaan-Mu dan berkat-berkat yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam hidup kami. Malam hari ini kembali kami datang di dalam hadirat Tuhan dengan satu kerinduan, kami sungguh mengasihi Tuhan di dalam hidup kami. Kami rindu malam hari ini Tuhan, boleh diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Mari Roh Kudus, Engkau menolong setiap kami untuk memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Apapun keadaan yang sedang kami hadapi, kami percaya Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kami. Persoalan, pergumulan, sakit penyakit, tantangan yang ada di dalam hidup kami hari-hari ini, kami percaya semuanya itu mendatangkan kebaikan buat kami. Memang seakan-akan Tuhan tidak peduli dengan kami. Tetapi malam hari ini kembali Roh Kudus-Mu membawa kebenaran di dalam hidup kami, bahwa sesungguhnya Engkau selalu menyertai kami. Engkau tahu apa yang sedang kami hadapi. Engkau ikut merasakan apa yang kami alami. Malam hari ini kami percaya Tuhan tetap menolong kepada setiap pribadi, masing-masing yang datang dengan pergumulan, yang datang dengan sakit penyakit, yang datang dengan hati yang susah. Apapun yang sedang kami hadapi, Tuhan pasti sanggup menolong di dalam hidup kami. Mari Roh Kudus, kami undang Kau hadir, Engkau yang melawat setiap kami, menjamah setiap pribadi malam hari ini. Dan kami sungguh percaya kami semuanya dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penolong kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kita tidak mengerti jalan-jalan Tuhan. Kita merasa begitu berat, kita merasa seakan-akan kita dibiarkan berjalan dalam belantara yang begitu kelam, dan kita tidak tahu kemana arah tujuan kita. Tetapi malam hari ini, mari dengan kesungguhan hati kita datang di dalam kasih-Nya yang begitu besar, dan izinkan Roh Kudus yang menjamah kita tetap percaya, karena sesungguhnya Tuhan itu tetap menyertai di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sekali lagi katakan, sering kami tidak mengerti Tuhan, sering ku tak mengerti
Jalan-jalan-Mu Tuhan bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Terima kasih Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sekali lagi, ajarku Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatiku. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Mari angkat suaramu. Haleluya, haleluya. Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat karya-Mu yang ajaib. Haleluya, haleluya.
kami tidak mengerti jalan-Mu ya Tuhan. Seakan-akan kami merasa ditinggalkan, seakan-akan kami dibiarkan di dalam pergumulan hidup. Malam hari ini kami mengenal, kami mengerti, sebab Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan dan membiarkan kami, anak-anak-Mu. Kau selalu memperhatikan, Kau selalu ikut merasakan apa yang sedang kami hadapi. Ya Ramata Syandara Patakara Labaratas, Ya Ramata Syandara Patakara Labaramata Syara Labarapatakara Labaratas. Mari Roh Kudus ingatkan kami akan janji firman-Mu. Buat kami menyadari betapa kasih Bapa yang begitu besar, begitu luas, begitu dalam, yang selalu ada di dalam hidup kami. Iblis selalu berkata bohong tentang Tuhan. Tetapi malam hari ini biarlah kami belajar mengingat kembali akan janji firman-Mu. Sebab selama kita masih hidup, selagi kami masih bernafas, akan ada banyak cara bagi Tuhan untuk menolong di dalam kehidupan kami. Sebab Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang sangat mengasihi kami anak-anak-Mu. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Sekali lagi katakan, sebab ada Tuhan, sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari tinggalkan segala kekhawatiran dan ketakutanmu. Percaya, sebab ada Tuhan yang hidup. Dia pasti menolong engkau dan saya. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan, haleluya. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku, masuklah dalam hidup kami, kasih-Nya sanggup mengubahkan segala
Bebaskan rohmu, berseru kepada Yesus. Amin. Dia mendengar seruan kita. Dia mendengar ceritamu malam hari ini. Sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, segala perkaraku, ku serahkan padamu. Mari berseru, agungkan nama Yesus. Dia sahabatku, Dia Tuhanku, penolongku. Haleluya, haleluya, agungkan nama Yesus. Berseru, panggil namanya. Haleluya, di dalam maya sandaramu. Haleluya, Arabata karalama rabata shikara lama ya sandarama ya se. Haleluya. Bangun hubungan yang intim yang erat dengan Tuhan malam hari. Syarabata karalaba rabata shikaralama rabata shikaralaba rabata karalaba rabata. Kami panggil namamu Tuhan. Haleluya, ya lama ya sandarama. Sebab nama Yesus adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berseru dan diselamatkan. Nama yang penuh mujizat, nama yang ajaib, nama yang sanggup menolong engkau dan saya malam hari. Jangan diam, mari buka kedua tanganmu, berseru kepada nama Yesus. Agungkan Dia. Sikarabata karalabarabata syaralabarabata karalamayas. Hinaramaya sandarabaya saralabata karalabarabata syaralabarabata karalabarabata. Hinaramaya sandalamo.
Haleluya. Ya Ramata Syanda Rapata. Mari masing-masing pribadi berseru kepada nama Yesus. Tetap percaya bahwa Dia sanggup untuk menolong engkau dan saya. Kiara bata syara labara barabaya sandara labarabaya Haleluya. Haleluya. Engkau melawat kami satu persatu malam hari ini. Biar Allah Roh Kudus yang menghampiri setiap pribadi malam hari ini, apapun yang menjadi pergumulan kami tetap percaya bahwa Allah sanggup untuk menolong di dalam kehidupan kami. Yang susah, yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi, Allah Roh Kudus yang akan menghampiri dan menghibur engkau. Yang berbeban berat, yang ada dalam pergumulan, yang sedang ada dalam masalah, yang mengalami jalan buntu sekalipun, Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan menolong engkau, memberikan jalan keluar. Sebab nama Yesus adalah jawaban yang pasti. Kiara mata syadara patakara labara pata shikara labara pata. Jamah hati kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Syara patakara labara. Ya ramata syara patakara labara mata syara patakara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini berbicaralah kepada setiap pribadi. Berbicaralah melalui firman. Pesan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kami malam hari ini. Berbicaralah karena kami siap mendengar. Biar kami membuka telinga rohani kami, mendengar apa kata firman kepada setiap pribadi. Pesan itu boleh sampai kepada setiap kami malam hari ini Bapak. Kuatkan, teguhkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Malam hari ini saya percaya Roh Kudus berbicara kepada setiap pribadi, melawat setiap pribadi pada malam hari ini. Mungkin itu bentuknya satu dengan yang lain berbeda, ya. Yang lain mungkin merasakan Tuhan itu begitu dekat, begitu ingin memeluk kita. Yang lain boleh merasakan bahwa Tuhan itu baik. Yang lain diingatkan kembali bahwa kalau dulu Tuhan pernah menolong di dalam kehidupan kita, maka malam hari ini Tuhan yang sama, Dia pasti menolong kepada saudara dan saya. Amin. Nah, kemarin kita merayakan hari Pentakosta, ya. Hari pencurahan Roh Kudus. Hari lawatan Roh Kudus dicurahkan luar biasa kepada para murid-murid. Pada waktu itu mereka tinggal diam di Yerusalem menantikan janji Bapa digenapi di dalam kehidupan mereka. Nah, banyak di antara kita yang tahu bahwa Allah Bapa itu bagaimana. Kita boleh melihat, kita boleh mendengar, menceritakan firman Tuhan berkata bagaimana pekerjaan dari Tuhan Yesus
selama ada di muka bumi ini. Tetapi banyak orang itu tidak mengerti sesungguhnya ada satu pribadi, yaitu Allah Roh Kudus, yang sudah dicurahkan pada hari Pentakosta dan sampai hari ini, sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya, terus ada menyertai di dalam kehidupan kita. Nah, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama apa sih pelayanan dari Allah Roh Kudus ini, pekerjaan dari Allah Roh Kudus ini. Seringkali ketika kita ini dalam kesesakan, ketika kita ada dalam pergumulan, ya, saking beratnya masalah, saking beban itu begitu beratnya kita hadapi di dalam kehidupan ini, kita seringkali masuk di dalam doa. Tetapi kadangkala persoalan yang berat, pergumulan yang begitu besar tidak sanggup, ya, membuat kita itu masuk di dalam doa. Dan inilah kita akan melihat pekerjaan atau pelayanan dari Roh Kudus ini adalah menolong kita bagaimana supaya kita ini bisa berdoa. Kita buka di dalam Roma pasalnya yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-26 dan 27. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26, demikianlah bunyi firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, ya. Kita tidak ngerti doa yang bagaimana, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Ayat yang ke-27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kadangkala kita tidak ngerti bagaimana berdoa. Kadangkala mulut kita tidak bisa mengucapkan doa yang benar, doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Disinilah peranan dari Allah Roh Kudus. Ketika mungkin mulut kita tidak mengucapkan doa yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah, disinilah Allah Roh Kudus ini membantu, menolong kita, menaikkan doa-doa di hadapan Tuhan. Dan Allah Bapa mengetahui, menyelidiki hati nurani dan mendengar doa-doa yang dinaikkan oleh Allah itu sendiri. Maka kita akan ditolong, kita akan didoakan doa yang sesuai dengan kehendak Bapa. Malam hari ini ada kabar sukacita buat setiap kita. Ada banyak orang yang saya dengar yang selalu berkata, oh Bu, saya nggak bisa doa, ya, saya ini paling nggak bisa berdoa. Ya, bukankah doa itu seperti kita berkomunikasi dengan sahabat kita, dengan teman dekat kita, dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang kita kasih, seperti ngomong dua arah, komunikasi dua arah. Demikianlah Roh Kudus itu menolong kita bagaimana berdoa di hadapan Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadangkala kita berdoa hanya untuk kepentingan-kepentingan yang ada di depan mata, ya. Tetapi Allah Roh Kudus itu berdoa jauh ke depan, melampaui apa yang bisa kita pikirkan, melampaui apa yang kita maksudkan. Dia berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kadangkala kita salah berdoa, kadangkala kita berdoa hanya untuk memenuhi nafsu kita, keinginan kita, kepentingan kita secara pribadi. Tetapi Roh Kudus menolong kita berdoa di hadapan Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Yang kedua,
Roh Kudus itu mengajar dan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Pada waktu Yesus berkata demikian, Roh Kudus belum dicurahkan. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Garis bawahi kata segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Seringkali kita banyak dengar firman, seringkali kita pun membaca firman Tuhan, tetapi ada kalanya kita ini seringkali lupa. Sama seperti ketika kita ini makan dari satu minggu, mulai Senin sampai hari Minggu sampai Senin lagi. Kadangkala kita lupa kita makan apa saja. Tetapi meskipun kita lupa apa yang kita makan, manfaat atau kegunaan dari makanan yang kita makan itu membuat kita sehat, membuat kita kuat, membuat kita dapat menjalani hidup ini. Demikian juga dengan firman Tuhan. Seringkali kita banyak mendengar firman, baca banyak firman Tuhan, tetapi ketika ada masalah, ada pergumulan, ada persoalan di dalam hidup kita, inilah tugas dari Roh Kudus ini, mengingatkan kita. Tiba-tiba ketika kita menghadapi persoalan sangat genting, sangat gawat, tiba-tiba berapa banyak seringkali kita diingatkan dengan satu firman. Tiba-tiba firman itu keluar dari hati kita, di dalam angan pikiran kita, bahkan sampai kita tidur ke bawah terus. Ayat ini berbicara begitu kuat. Inilah yang dinamakan pekerjaan dari Allah Roh Kudus. Dia akan mengajar. Ya, kadang-kala kita tidak ngerti firman, tetapi ketika kita ulang membaca kembali, kita mengulang lagi, berkali-kali kita membaca, kita dengar pemberitaan firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan, kemudian kita baca sendiri secara pribadi, tiba-tiba Roh Kudus memberikan pencerahan. Oh, ternyata inilah maksud dari firman Tuhan ini. Inilah yang saya namakan pekerjaan dari Roh Kudus. Dia yang akan membimbing kita, mengajar kita, bahkan secara pribadi dia mengajar kita, mengingatkan kita akan firman Tuhan, apa yang Tuhan sudah ajarkan, apa yang firman Tuhan sudah kita dengar, diingatkan kembali. Ini adalah pekerjaan atau pelayanan dari Roh Kudus. Dia akan mengajar kita tentang kebenaran. Dia akan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Tetapi seringkali di dalam kenyataan kehidupan kita, ada dalam pergumulan, diingatkan akan firman Tuhan, seringkali kita menolak, seringkali kita mengabaikan, seringkali kita berjalan dengan cara, kekuatan, dan kepandaian kita sendiri. Mari malam hari ini izinkan Dia menolong untuk mengajar kita, mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga selanjutnya, Allah Roh Kudus ini membimbing kita kepada kebenaran. Nah, ini yang saya namakan seringkali kita ini berjalan dengan kepandaian kita sendiri, berjalan dengan jalan kita sendiri, tetapi Roh Kudus ini akan menolong kita, membimbing kita untuk hidup dalam jalan kebenaran. Yohanes 16 ayatnya yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya. Ini ada kaitannya dengan nubuat. Ya. Ada
beberapa hamba Tuhan yang dikaruniai, dianugerahi dengan karunia nubuat ini, ya, bisa mengerti hal-hal yang akan datang. Itu bukan karena kepandaiannya dia, bukan karena kekudusannya, bukan karena dia sering berpuasa, tetapi sekali lagi inilah pekerjaan dari Roh Kudus yang diberikan kepada orang yang dianugerahi Tuhan. Mengerti hal-hal yang akan datang. Dan Tuhan itu tidak pernah, ya, ada satu peristiwa atau kejadian tanpa memberitahukan lebih dahulu kepada orang-orang yang dikasihinya. Dan kita tidak perlu repot lagi mencari siapakah orang-orang ini, karena semuanya sudah tertulis di dalam firman Tuhan ini. Hal-hal yang akan datang semua sudah dikatakan Tuhan di dalam firman-Nya. Ada Alkitab, ada hari ini yang bisa kita baca untuk hari-hari ke depan, hari-hari terakhir, hari-hari bagaimana nanti pada kedatangan Tuhan. Semuanya sudah Tuhan katakan dan tertulis di dalam Alkitab, firman Tuhan. Mari malam hari ini jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah bosan untuk membaca firman Tuhan, karena dari firman Tuhan inilah kita bisa hidup menurut kebenaran yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kebenaran hanya ada di dalam firman Tuhan. Dan yang terakhir, Roh Kudus ini akan membuat hidup kita menghasilkan buah. Tidak mungkin orang itu tanpa pimpinan Roh Kudus bisa menghasilkan buah di dalam hidupnya. Buah roh apa saja itu? Kita buka di dalam Galatia pasalnya yang ke-5. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sekarang mulai periksa di dalam kehidupan kita secara pribadi. Adakah buah roh yang sudah muncul di dalam kehidupan kita? Ya, mari malam hari ini jangan pernah berkata aku dipenuhi oleh Roh Kudus dan aku sudah berbuah, tetapi tidak ditemukan buah roh ini di dalam kehidupan kita. Yang terutama, nomor 1 disebutkan di situ adalah kasih. Ya, seringkali kita menutup telinga, tutup mata, kita tidak berbuat apa-apa. Kalau ada sesama kita, ya, saya mau katakan sesama kita yang menderita, yang perlu pertolongan, yang perlu uluran tangan kita. Tidak harus berupa harta, tetapi bentuk perhatian, bentuk empati, bentuk simpati kita. Bagaimana kita bisa menolong sesama kita, bagaimana kita bisa mendoakan mereka, karena kita mengasihi sesama kita. Ya, seringkali kita tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, apalagi kesabaran. Ya, hari-hari ini kita hidup di tengah-tengah zaman yang serba instan. Semuanya kita ingin dalam sekejap. Semua yang kita inginkan itu bisa terpenuhi. Ya. Tiba-tiba kepingin kopi, kita bikin secara instan. Hanya tuang air panas, kita aduk, kita bisa menikmati kopi. Kita bisa ambil uang, ya, nggak perlu lagi pergi ke bank. Kita hanya perlu, mungkin di handphone kita bisa bertransaksi dan lain sebagainya. Semua serba instan. Demikian juga mempengaruhi kebanyakan hidup dari anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Semua serba instan. Kita kepingin doa kita juga dijawab oleh Tuhan secara instan. Tetapi kita lupa ada yang namanya waktunya Tuhan.
jawaban doa pasti akan diberikan. Bisa juga secara instan, Tuhan jawab ya. Dalam sekejap, saat ini juga Tuhan bisa menjawab doa-doa kita. Tetapi ada kalanya Tuhan berkata, tunggu. Ada waktu yang tepat, waktunya Tuhan. Kita harus menunggu, kita harus sabar menantikan waktunya Tuhan. Ada kalanya Tuhan menjawab doa kita tidak. Karena Tuhan sudah mempunyai jauh yang lebih baik, yang jauh lebih indah daripada apa yang kita minta di hadapan Tuhan. Ya, sama seperti ketika anak kecil itu minta kepada orang tuanya, ya, minta naik mobil karena belum waktunya. Anak kecil minta mobil, mana boleh, malah akan mencelakakan hidupnya. Tetapi Tuhan kita tahu memberikan yang jauh lebih baik, jauh lebih indah daripada apa yang kita minta dan kita doakan. Mari malam hari ini Bapak Ibu yang terkasih, izinkan Allah Roh Kudus itu bekerja, berkarya. Jadi bagian kita adalah percaya. Ketika kita percaya, maka Roh Kudus akan masuk di dalam kehidupan kita. Dan tugasnya adalah menyertai hidup kita. Dia menyertai kita, tinggal di dalam hidup kita, dan berjalan bersama-sama dengan kita, bekerja bersama-sama dengan kita, berbicara bersama-sama dengan kita. Maka pastikan malam hari ini Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, saya rindu setiap kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dan boleh menghasilkan buah yang indah, yang manis, yang nampak di dalam kehidupan kita. Mungkin orang tuh gak mengenal kita, tetapi akan nampak di dalam wajah kita. Wajah yang penuh sukacita, wajah yang penuh damai sejahtera. Dan ucapan kita adalah ucapan yang penuh kasih. Mari rindukan Dia lebih dari apapun. Dan izinkan Dia tinggal di dalam kehidupan kita. Mari renungkan firman Tuhan malam hari ini. Tenangkan, teduhkan hatimu dan rasakan bagaimana Dia bekerja. Roh Kudus sudah dicurahkan dan tinggal di dalam kehidupan orang-orang percaya. Malam hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang ada dalam pergumulan, sedang ada dalam persoalan yang berat, sedang menghadapi jalan buntu, sedang terbaring sakit. Percayalah Dia tinggal di dalam hidupmu. Dan kalau Dia tinggal di dalam hidup kita, Dia akan bersama-sama dengan kita melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara yang ajaib. Dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan mampu. Sampai kapanpun kita tidak pernah mampu. Oleh sebab itu izinkan Dia bekerja, memakai engkau, memakai perkataanmu, memakai hidupmu, memakai telingamu, dan seluruh hidupmu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Malam hari ini saya rindu berdoa untuk orang-orang yang sungguh rindu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kurang mata syandara batakara. Engkau melihat kerinduan hati kami, Tuhan. Kami membuka hati kami lebar-lebar, mengizinkan Engkau yang berkarya di dalam hidup kami. Mungkin hari-hari ini kami sedang ada dalam pergumulan, kami sedang ada dalam masalah yang besar, kami sedang menghadapi jalan buntu. Kami perlu Engkau.
Tuhan, bekerjalah, pakai hidup kami untuk rencana-rencanamu yang besar. Karyamu yang ajaib boleh dinyatakan melalui hidup kami, melalui persoalan, pergumulan, sakit, penyakit kami. Namamu dipermuliakan. Berbicaralah kepada setiap kami Bapa. Hal-hal yang akan datang, bukakan kepada mata rohani kami. Pakai setiap kami Tuhan, sesuai kehendak dan rencana-Mu. Karuniakan kepada kami karunia-karunia rohani. Karunia untuk bernubuat, karunia untuk meletakkan tangan atas orang sakit, maka orang sakit itu akan sembuh. Karuniakan kepada kami bahasa roh, membedakan roh, mengartikan bahasa roh. Seperti yang Kau kehendaki, pakai setiap kami Bapa. Jadi gereja-Mu di akhir zaman ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, penuhi kami. Sekali lagi, pakai hidup kami Bapa. Kami rindu Tuhan, bukan lagi kami yang memerintah di dalam hidup kami, tetapi Engkau Allah Roh Kudus yang bertahta di dalam hidup kami. Engkau akan memakai setiap kami, tidak mengenal dengan usia. Engkau bisa memakai para senior, orang-orang yang lanjut usia, bahkan anak-anak sekalipun, orang dewasa, orang yang tidak berpendidikan, ibu-ibu rumah tangga, orang-orang yang sederhana yang mau dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Para bisnismen, para pria-pria, Kau akan dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Meteraikan firman-Mu, pakai setiap kami. Tolong kami Tuhan untuk berdoa malam hari ini. Mungkin mulut kami keluh, beban yang kami pikul terlalu berat, kami tidak bisa berdoa di hadapan Tuhan. Mari tolong kami untuk berdoa Tuhan, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saat
Biar musik mengalun dengan lembut, kita pejamkan mata. Tuhan akan memakai beberapa orang malam hari ini, yang dalam beberapa malam ini engkau dibangunkan Tuhan tengah malam. Beberapa hari ini engkau dibangunkan Tuhan di tengah malam. Ingat, malam hari ini ketika engkau dibangunkan Tuhan sekali lagi, engkau adalah pendoa-pendoa yang dipakai oleh Tuhan. Mulai lakukan apa yang menjadi bagianmu. Engkau berdoa. Para pemimpin rohanimu perlu engkau doakan. Keluargamu, pemerintahan, bahkan ada beberapa nama yang Tuhan taruh di dalam hatimu yang perlu engkau doakan. Mari mengikuti tuntunan Roh Kudus. Tengah malam kau berdoa, alangkah indahnya ketika banyak orang sedang terlelap dalam tidurnya, engkau bersujud di hadapan Tuhan. Engkau menangisi jiwa-jiwa di hadapan Tuhan. Engkau berdoa untuk pergumulan-pergumulanmu. Kalau itu engkau orangnya, taruh tangan kananmu di dada. Izinkan dia membimbingmu lebih lagi. Tuhan tidak pernah salah memilih orang. Mungkin kau selalu menghindar, aku tidak bisa berdoa Tuhan. Malam hari ini dia meneguhkan sekali lagi, jangan keraskan hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, lakukan, kerjakan seperti yang Roh Kudus inginkan di dalam hidup. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang. Tenanglah hatiku, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang. Teguh, tenanglah hatiku, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang. Teguh, mari sembah, haleluya. Tuhan bisa berbicara melalui apa saja, melalui pergumulanmu, melalui sakit penyakit, bahkan melalui pekerjaanmu. Tuhan bisa memakai apa saja. Melangkahlah dalam tuntunan Tuhan. Aku berdoa malam hari ini untuk orang-orang yang sedang sakit, untuk Ibu Eni. Aku berdoa malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus. Engkau disembuhkan. Engkau sehat kembali, kuat seperti semula. Usaha pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Seluruh keluargamu ada dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk Ibu Fani Limanto. Aku berdoa apa yang menjadi kerinduan hatimu, Tuhan jamah. Tuhan memberkati doa-doa yang kau naikkan sepanjang malam. Engkau berlutut di hadapan Tuhan. Engkau menangis untuk keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan menjadi jawaban doa. Koramata syadara batakara labara batakara labara barabata syara labara barabata. Juga aku berdoa untuk para ibu-ibu janda yang ditinggal oleh suaminya tercinta, yang hari-hari ini memang tidak mudah. Percayalah, Tuhan tidak pernah membiarkan engkau berjalan sendiri. Persoalan kesukaran, ada alat yang dipakai Tuhan untuk lebih mempertajam lagi, supaya engkau lebih berdoa dengan sungguh-sungguh lagi, karena doamu itu yang menggerakkan hati Tuhan, yang membuat Tuhan tangannya terulur untuk menjamah engkau, untuk memakai engkau di akhir zaman ini. Jangan pernah lemah, jangan pernah merasa sendiri, karena sesungguhnya Tuhanlah yang menjadi naunganmu. Tuhan menjaga engkau, keluar masukmu, engkau disertai oleh Tuhan. Keperluanmu itu adalah hal kecil di hadapan Tuhan. Allah yang kau sembah, pemilik langit dan bumi beserta segala isinya. Percayalah, firman-Nya akan menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ada orang-orang yang sedang bergumul di tengah-tengah pekerjaannya, yang sedang mengalami jalan buntu, yang tidak ada lagi seorang pun yang sanggup menolong. Aku berdoa malam hari ini di dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan yang baru. Tuhan memberikan jalan keluar. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, itu dinyatakan di dalam hidupmu. Hari-hari ke depan nantikan Tuhan untuk berkarya. Orang berkata tidak mungkin, orang berkata mustahil, tetapi tidak pernah ada halangan bagi Tuhan untuk menolong di dalam pekerjaanmu. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, tetap percaya, tetap berharap kepada nama Tuhan. Karena Allah Roh Kudus akan berkarya memakai orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada nama Tuhan. Malam hari ini biar digenapi di dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Oramata syanda rapata kara lapa rapata syara lapa rapata kara lapa rapa rapa. Mari berbahasa roh. Berbahasa roh, berbicara dengan Tuhan dengan bahasanya, bukan dengan bahasa kita. Oh rabata shikala bata syanda rabata kara laba rabata shikala balaba rabata kara barabata syara laba laba rabata shikala barabata kara. Tidak pernah dibiarkannya orang benar itu mencari Tuhan dengan sia-sia. Dia akan memberikan dirinya ditemui oleh setiap kita. Dia akan menuntun engkau. Syarabata kara labata syada rabata kara labarabata paratas. Oh haleluya, haleluya. Ramata syada. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, katakan masih ada Tuhan, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah,
selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, katakan penolongku, penolong. Dialah Roh Kudus yang ada di dalam hidupmu dan hidupku. Dia penghibur. Amin. Ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku, penolong. Ku hanyalah dirimu, penghibur. Ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari sembah, haleluya, haleluya. Syarabatakaralamalamatasa. Saya mengajak kita bersehati untuk berdoa untuk bangsa kita. Pandemi ini belum berlalu, pandemi ini belum selesai, timbul mutasi-mutasi yang baru. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Bagian kita adalah percaya, bagian kita adalah berdoa. Mari izinkan kuasa Roh Kudus yang membimbing engkau dan saya untuk berdoa malam hari ini. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang Kau kasihi, yang Engkau berkati. Tuhan, mohon belas kasihan. Biar pandemi ini Tuhan tidak semakin meluas, meskipun timbul mutasi-mutasi jenis yang baru. Tuhan, kami percaya semua ada dalam kendali-Mu Tuhan. Perlindungan-Mu atas bangsa Indonesia. Berkati bangsa kami Tuhan. Sembuhkan yang sudah terpapar COVID-19. Jamah dengan kuasa darah. Dan aku menolak mutasi-mutasi yang baru yang lebih ganas ini tidak melebar, tidak semakin melebar kemana-mana. Tapi biarlah Tuhan, kuasa-Mu boleh menghentikan, boleh meredakan pandemi ini. Sehingga kami percaya Tuhan, bangsa ini adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Bangsa ini dikasihi oleh Tuhan. Berdoa juga untuk negara-negara yang lain yang juga semua mengalami pandemi dari COVID-19 ini Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Aku percaya biarlah kehendak Tuhan yang boleh terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Mereka boleh tetap sehat, tetap kuat, tetap dalam perlindungan Tuhan. Kesehatan mereka diberkati oleh Tuhan. Sehingga kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk para senior, para orang tua yang sudah lanjut umurnya. Kami percaya Tuhan Kau tetap menjaga, memberkati kesehatan mereka. Kesehatan, kekuatan boleh menyusut, tetapi kasih setia Tuhan
akan terus dicurahkan limpah kepada para senior, sehingga mereka semakin tua, semakin sehat, semakin kuat, karena Tuhan terus menopang, Tuhan terus menggendong, sehingga anak Tuhan Yesus selalu menolong di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Acara ini akan selesai, tetapi kami percaya Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kami akan terus menuntun kami, memberkati kami, dan membuat hidup kami berjalan terus di dalam kebenaran firman. Mari Bapak Ibu yang terkasih, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun, tinggal di dalam kehidupanmu, berjalan bersama-sama dengan engkau, melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang spektakuler yang tidak pernah engkau pikirkan sebelumnya. Karena Tuhan memberkati engkau seumur hidupmu akan melihat, menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Menolong yang selalu setia, Dialah Roh Kudus yang akan memenuhi keperluanmu. Haleluya, haleluya. Tak pernah Dia